Ya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Rasanya kurang semangat ya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya melihat ada beberapa wajah yang belum pernah saya lihat. Yang baru pertama hadir, saya ucapkan Shalom, selamat datang beribadah di tempat ini. Saya juga mau menyapa, ternyata di belakang Ibu Gembala ada kakak saya yang hadir bersama dengan putrinya. Shalom Kak. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Terima kasih, bersyukur kepada Tuhan, dan berterima kasih juga untuk Bapak dan Ibu Gembala yang sudah boleh memberikan saya kesempatan untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi setiap kita pada pagi hari ini. Siap untuk mendengarkan firman Tuhan, amin? Siap belajar firman Tuhan, amin? Siap diubahkan oleh firman Tuhan, amin? Amin? Hanya suaranya Pak Yohanes yang lebih kencang saya dengar ini. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan menjelang Jumat Agung dan Paskah yang sebentar kita akan rayakan. Sungguh tidak terasa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata hidup ini singkat ya. Saya sudah mulai menyadari. Kemarin saya baru merayakan tahun baru bersama Arding, Arlius, Lina, baru bakar-bakar di belakang. Sekarang sudah masuk bulan April, cepat sekali. Saya tidak menyangka secepat ini, tapi syukur kepada Tuhan atas perkenanan dan kemurahan Tuhan, kita boleh kembali bertemu di tempat ini. Amin Bapak Ibu Saudara ya. Amin. Berkaitan dengan Jumat Agung dan Paskah yang sebentar kita akan rayakan, kita akan belajar dari satu kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita membaca nats yang akan kita bacakan, akan kita pelajari pada pagi hari ini. Ketika saya kuliah menempuh pendidikan saya, Bapak Ibu Saudara, ada satu dosen yang sering setiap kali masuk ke kelas, setiap kali mengajar, pendahuluannya adalah apa yang akan kamu lakukan ketika kamu tahu bahwa hidupmu di bumi ini tidak akan lama lagi. Anggaplah kamu besok akan dipanggil Tuhan. Apa yang akan hendak kamu lakukan hari ini? Apa Mas Sandi? Tuntaskan pernikahan. Maka masih lama, tanggal 30 toh? Bentar lagi ya. Apa kira-kira Bapak Ibu Saudara? Kalau saya bertanya pertanyaan yang sama kepada kita di tempat ini, seandainya besok kita sudah tidak ada di tempat ini, sudah tidak bertemu lagi, sudah tidak bisa saling menyapa lagi, ini adalah hari terakhir kita. Apa yang akan kita lakukan? Ini pertanyaan bisa dijawab. Saudara, ternyata dosen saya berkata seperti ini. Hiduplah kamu dengan persepsi bahwa besok kamu akan meninggal, dan hari ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk kamu memperbaiki hidupmu, kesempatan untuk kamu boleh berbuat baik, kesempatan untuk kamu boleh semakin lebih sungguh-sungguh dalam melayani Tuhan, dalam mengiring Tuhan. Setuju ya Bapak Saudara ya? Amin. Dan tema kita pada hari ini, pada pagi hari ini adalah menggunakan kesempatan. Kita akan sama-sama belajar dari Injil Lukas. Mari kita buka Alkitab kita, karena proyektor kita bermasalah Bapak Ibu Saudara. Kita akan baca Lukas pasal 23. Semua yang sempat bawa Alkitab, buka Alkitabnya. Lukas 23 Bapak Ibu Saudara, ayat 39 sampai 43 kita akan baca bersama-sama. Yang sudah menemukan katakan amin. Sekali lagi Lukas pasal 23 ayat 39 sampai 43. Kita akan baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya akan bacakan ayat 39. Bapak Ibu Saudara boleh melanjutkan di ayat yang ke-40. Demikian selanjutnya
sampai dengan ayat yang ke-43. Dalam hitungan ketiga saya akan mulai. Bapak Ibu silakan menyimak dan memperhatikan Alkitabnya. Lukas pasal 23 ayat yang ke-39. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menurut dia, tidak ada juga tidak ada, sedangkan engkau mempunyai sama. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu dia berkata, Yesus Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara untuk pembacaan kita. Betapa pentingnya kita menggunakan kesempatan dengan baik Bapak Ibu Saudara. Saya juga berdiri di hadapan Bapak Ibu Saudara karena satu kesempatan yang dipercayakan bagi saya. Saya diberikan kepercayaan untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Demikian juga dengan kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk kita boleh bernapas, boleh menikmati hari ini. Diberikan satu hari untuk istirahat bagi setiap kita dari segala aktivitas kita, dari segala pekerjaan kita, kesibukan kita sehari-hari. Hari Minggu kita datang beribadah ke tempat ini, sama-sama memuji Tuhan. Sungguh satu kesempatan yang indah yang Tuhan berikan bagi kita, bukan? Saudara mensyukuri itu kah? Tidak? Saudara bersyukurkah akan hal itu? Demikian juga dengan nats yang sudah kita baca Bapak Ibu Saudara. Alkitab menjelaskan bahwa ketika Yesus disalibkan, Ia disalibkan bersama dengan dua orang penjahat. Yang penjahat angkat tangan. Bersama dengan dua orang penjahat Bapak Ibu Saudara. Dan ini memang sudah dinubuatkan Saudara. Yesaya sudah menubuatkannya, dan bahwa Yesus akan disalibkan dan akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Namun ada satu hal yang menarik yang akan kita pelajari. Kita akan belajar dari penjahat. Kita akan belajar dari penjahat ini Bapak Ibu Saudara. Satu hal yang menarik yang saya pelajari ketika saya mempelajari ini, bahwa Yesus itu berada disalibkan di antara penjahat, posisinya berada di tengah-tengah. Betul ya? Kalau kita lihat gambar-gambar itu ya, posisi Yesus itu selalu berada di tengah ketika disalibkan. Nah, saya mempelajari bahwa ketika Yesus diposisikan di tengah di antara dua penjahat-penjahat yang disalibkan bersama dengan dia, mereka menganggap bahwa Yesus adalah pendosa yang paling besar dosanya, penjahat yang lebih besar kesalahannya daripada kedua penjahat yang berada di sebelah kanan dan kiri penjahat itu. Bukan hanya itu saja Bapak Ibu Saudara, satu hal lagi yang menarik dan membuat saya tercengang, tersentuh, terheran-heran, terkaget-kaget ketika saya membaca ini Bapak Ibu Saudara. Mengapa? Karena ketika Yesus itu disalibkan, Yesus disalibkan di antara dua penjahat, betul ya? Tetapi mengapa tidak di antara murid-muridnya Yesus disalibkan? Sedangkan yang bersama dengan Yesus selama ini ada banyak 12 murid yang bersama dengan Yesus ketika Yesus 3,5 tahun melayani di bumi. Ketika Yesus ditangkap, dihendak disalibkan, murid-muridnya pontang-panting lari kabur kemana-mana Bapak Ibu Saudara. Kenapa ya? Kok bukan di antara murid-muridnya? Kurang ajar sekali murid-murid Tuhan ini. Ketika gurunya ditangkap, ketika gurunya disalibkan, murid-muridnya lari meninggalkan seolah tidak peduli. Mereka mementingkan dirinya sendiri. Oh, mereka takut kocar-kacir. Dan dia harus tersalib di antara dua penjahat Bapak Ibu Saudara. Menarik bukan? Dan demikianlah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus disalibkan di antara dua penjahat ini, di mana dia di antara orang-orang berdosa, sekalipun Yesus tidak berdosa, tapi dia rela disalibkan. Betul? Dia mau disalibkan demi saya dan saudara. Dia mau menggantikan saya dan saudara, supaya kita yang berdosa ini dilepaskan dari hukuman dosa. Amin ya Bapak Ibu Saudara. Tentu ini satu kesempatan yang indah bagi kita. Gunakan kesempatan, waktunya beribadah.
Waktunya beribadah, gunakan kesempatan yang baik dengan beribadah. Beribadah bagi kita hanya 2 jam sekali seminggu, ya kan? 2 jam, 3 jam lah kalau saya yang khotbah. Tapi bisa 4 jam kalau saya dikasih lagi yang khotbah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita orang-orang berdosa ini, kita semua berdosa. Betul ya? Tidak ada yang lebih sempurna daripada saya di sini kan? Kita sama-sama berdosa, betul ya? Kita semua berdosa. Tapi karena perkenanan Tuhan, karena pengorbanan Kristus, karena Ia yang rela disalib demi saya dan saudara, Dia menganugerahkan kita keselamatan. Diberikannya kita keselamatan, Bapak Ibu Saudara. Makanya dikatakan keselamatan itu adalah anugerah yang Tuhan berikan bagi saya, bagi saudara sekalian, bagi Bapak Ibu. Diberikan gratis loh, secara cuma-cuma diberikan Tuhan, ditawarkan. Nah, ini ada keselamatan, kamu mau menerimanya atau enggak? Kalau mau selamat, datang terima, percaya kepada Yesus. Kalau tidak mau masuk surga, kuncinya cuma satu, jangan percaya kepada Yesus. Simple sekali. Tapi tidak dengan saya dan saudara, sebab kita adalah milik kepunyaan Allah. Kita adalah orang-orang yang diselamatkan Allah. Amin ya. Diberikan secara cuma-cuma, gratis diberikan bagi setiap kita. Tapi ingat, satu hal yang tidak bisa kita lakukan, kita yang sudah menerima anugerah itu, jangan buat anugerah yang Tuhan telah berikan bagi kita, kita buat dengan cuma-cuma. Ya, kita hargai itu saudara-saudara. Renungkan dalam hatimu yang paling dalam. Oh Tuhan, saya bersyukur saya bisa saya bisa pagi ini makan pecel lele, itu karena Tuhan. Saya pagi ini bisa makan bubur kacang hijau, itu karena Tuhan. Apalagi saya bisa bernapas, karena Tuhan. Saya bisa datang beribadah, mendengarkan khotbahnya Bang Ampe, itu karena Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kita membuat anugerah Tuhan itu menjadi murahan. Yang paling celakanya dalam peristiwa penyalipan Kristus ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika semua murid-murid kabur, lari pontang-panting. Jangankan untuk disalib bersama dengan Yesus ya saudara-saudara. Saudara ingat ya, kisah ketika penyalipan Yesus, tidak ada satupun murid yang membantu Yesus untuk ketika berjalan melalui Via Dolorosa menuju Golgota. Yang membantu Tuhan Yesus sekalipun ketika mengangkat, membantu menopang salib itu adalah siapa, Bang Ardin? Simon dari Kirene. Itu bukan murid Tuhan, saudara. Itu pedagang. Kemana murid-murid Tuhan? Jangankan untuk disalib loh, digantung bersama dengan Yesus, untuk menolong Yesus sekalipun tidak ada. Mereka kabur, lari, pontang-panting, terbirik-birik, terkencing-kencing mereka lari. Wah, sebentar lagi guru sudah ditangkap, giliran kita kapan? Itu yang mereka pikirkan. Marilah kita kabur, sembunyikan diri, kita bersembunyi, cari perlindungan supaya kita tidak ditangkap. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kesengsaraan yang dipikul oleh Kristus Yesus ketika Dia hendak disalibkan, Yesus sungguh-sungguh tidak berfokus pada rasa sakit yang dialaminya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Meski sakit, tetapi Dia tidak fokus dalam hal itu. Sebab apa? Yesus peduli dengan keberdosaan kita, Bapak Ibu Saudara. Yesus peduli dengan keberdosaan saya, Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di tempat ini, orang-orang yang ada di luar sana. Ketika Dia dihina, ketika Dia harus dicaci maki, Dia tidak melawan, Bapak Ibu Saudara. Dia dihukum, Dia disesah, dicambuk. Ada banyak penderitaan dan kesengsaraan yang dialami oleh Tuhan. Dia tidak membalas, sedikit pun Dia tidak membalas. Saya bayangkan ya, kalau seandainya Yesus ini membalas. Karena ketika orang dihina, orang yang dihina itu kan biasanya ya, pasti lebih ngegas ya, 3 kali lebih sarkas daripada orang yang menghina itu. Biasanya seperti itu yang saya alami. Karena saya pernah merasa terhina, kugas balik. Saya orang Batak,
Kugaslah, enggak ku kasih ampun. Kalau Yesus seandainya waktu dihina orang-orang yang lewat itu kan, dasar pendosa. Terus Yesus bilang, terus mau apa kau? Kukutuk kau, katanya. Waduh, saya nggak bisa bayangkan ya saudara-saudara ya. Tapi sedikit pun Tuhan Yesus tidak melakukan itu, Bapak Ibu Saudara. Dia tidak melawan. Dia tekun, Bapak Ibu Saudara. Dia tidak melawan balik. Dia tidak menghina mereka balik. Tetapi tetap, Bapak Ibu Saudara, sekalipun dalam kesakitannya, dia tetap peduli dengan keberadaan kita, dengan keadaan kita, dengan keberdosaan kita. Ketika dia harus berada di kayu salib, di Golgota dia harus disalibkan. Yesus telah menyatakan kasih-Nya, Bapak Ibu Saudara. Yesus yang telah menebus saya dan saudara menyatakan keselamatan dan kasih-Nya bagi setiap kita. Itu lewat peristiwa salib. Amin ya Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita belajar lebih dalam lewat kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita bisa menggunakan kesempatan dengan sebaik-baik mungkin, saya mau sedikit menjelaskan bahwa hukuman salib pada masa itu adalah hukuman yang levelnya paling tinggi. Sebab itu diberikan untuk orang-orang yang paling berdosa, yang paling jahat, yang paling banyak melakukan kesalahan. Saya nggak bisa bayangkan. Kalau saya lihat dari tempat ini ya, siapa ini yang layak disalib ini? Siapa yang dosanya paling banyak? Oh, ternyata tidak ada. Saya. Itu diberikan sebab salib itu juga dianggap sebagai satu kutukan, Bapak Ibu Saudara. Itu salib itu ya, hukuman salib itu dianggap sebagai satu kutukan bagi orang-orang yang disalibkan. Berarti Yesus terkutuk dong? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Sedikit pun Yesus tidak berdosa dan tidak berbuat dosa. Dia menjadi berdosa karena kita yang dia dibuat berdosa karena kita yang berdosa ini. Sehingga dia mau menyelamatkan kita, dia harus rela disalibkan menggantikan kita yang berdosa-berdosa ini supaya kita menerima keselamatan, Bapak Ibu Saudara. Dan hukuman salib itu diberikan bagi penjahat yang benar-benar kelas kakap, yang tinggi, melakukan kesalahan, pelanggaran, melakukan perbuatan jahat, Bapak Ibu Saudara-saudara. Bayangkan ya, Yesus disetarakan dengan itu, saudara-saudara. Harusnya kan saya kan dan saudara kan, sebab kita lebih jahat kan, betul kan? Sebab kita orang-orang berdosa, betul kan? Harusnya kita saudara yang disalibkan itu, bukan Yesus. Makanya saya katakan tadi di awal, anugerah keselamatan yang telah Tuhan berikan, hargai itu, jangan buat itu menjadi murahan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Harusnya saudara dan saya yang disalibkan. Kita akan belajar lebih dalam dari dua tokoh pada pagi hari ini, di mana ketika Yesus disalibkan ada dua orang penjahat yang berada di sisinya, di sisi kanan dan kirinya Tuhan. Penjahat-penjahat ini orang-orang yang tinggal menunggu kematiannya, Bapak Ibu Saudara, sama seperti Yesus. Sebab mereka juga disalibkan, betul ya? Ada dua kan penjahat kan yang disalib bersama Yesus ya? Atau ada yang tambah? Atau ada yang mau menambahi? Jangan. Ada dua orang penjahat, Bapak Ibu Saudara, dan mereka kan sama seperti Yesus, tinggal menunggu waktunya, gilirannya. Siapa yang lebih dulu menghembuskan napas terakhir? Tinggal menunggu giliran mereka ini. Sakit loh Bapak Ibu Saudara. Jangankan dipaku tergantung. Saya pernah digantung bapak saya, sakit. Bukan hanya terpaku seperti itu, seperti Yesus, digantung aja sakit, Bapak Ibu Saudara. Yang ada yang belum pernah merasakan gantung ini, berkugantung. Nanti kita coba. Digantung saja sakit, saudara. Saya pernah digantung di pohon cabai. Meski dalam situasi yang sama-sama disalib, sama-sama hendak menghembuskan nafas yang terakhir dari kedua penjahat ini, namun keduanya menggunakan kesempatan yang berbeda, Bapak Ibu Saudara. Kedua penjahat ini tahu bahwa mereka akan mati, tahu bahwa waktu mereka tinggal sedikit lagi, tapi mereka menggunakan kesempatan itu dengan berbeda.
Satu menggunakan kesempatan dengan baik, satunya tidak peduli Bapak Ibu Saudara. Dia mah gitu dia. Nah, itu yang akan kita pelajari. Jadi siapkan dirimu, siapkan hatimu. Kita akan sama-sama diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan mari kita menyoroti Bapak Ibu Saudara, dari kedua penjahat ini yang disalibkan bersama dengan Yesus. Kita akan belajar dari penjahat yang pertama, Lukas pasal 23 ayat yang ke-39. Saya akan bacakan ya. Perhatikan Alkitabnya, perhatikan Alkitabnya. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Saudara, cukup keterlaluan. Memang keterlaluan dan sangat keterlaluan penjahat yang pertama ini Bapak Ibu Saudara. Masih sempat-sempatnya dia menghujat Tuhan. Dia sudah mau mati, masih berdosa. Sudah mau mati, masih memikirkan dosa. Masih mau mati, masih sempat-sempat menghina orang ya. Sama kayak di kampung saya Bapak Ibu Saudara. Aduh, miris sekali. Bayangkan ya, dia di kursi roda, dia duduk di kursi roda. Tapi dia bilang, karena musuhan ya, musuhan bapak ini dengan bapak itu, musuhan lah. Kubunuh kau, sampai mati pun gak akan kuampuni. Ya lucu kali kan, dia di kursi roda, gimana dia mau bunuh orang itu. Tapi yang lebih parahnya, sampai mati pun kamu gak akan kuampuni. Wow, kalimat yang sungguh, ini bertekun dalam dosa ini Bapak Ibu Saudara. Nah, penjahat yang pertama sama seperti ini Bapak Ibu Saudara. Sama kayak orang di kampung saya itu, yang sampai udah mau mati pun tetap masih memikirkan dosa. Apa sih yang dipikirkan penjahat yang pertama ini ya Bapak Ibu Saudara? Ketika dia sudah mau mati, masih sempat-sempatnya menghujat Yesus. Padahal mereka sama-sama disalibkan. Sama-sama disalibkan, tapi dia menghina. Bayangkan, saya pikirkan ya, selamatkanlah dirimu dan kami, gitu aja nggak bisa diselamatkan katanya. Kalau benar-benar engkau adalah Kristus yang datang untuk menyelamatkan kami. Ini kalimat ejekan, kalimat hinaan yang dia lontarkan kepada Yesus Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dia menghujat Yesus bukan hanya sekali Bapak Ibu Saudara ketika disalibkan. Terus menerus berulang-ulang dia menghujat Yesus Bapak Ibu Saudara-saudara. Kalau masih sekali kan masih lumayan ya, kita bisa sabar. Ketika ada orang yang hina kita, satu kali kau sakiti hati ini. Tapi udah geram. Ini berulang-ulang Bapak Ibu Saudara menghujat Yesus. Bayangkan itu posisi saya dan saudara. Satu kali kita dihina, dicaci, diomongin yang tidak-tidak, mungkin ya sudah terbakar hatinya. Ku balas kau ya, jangan 7 keturunan kau kuhabisi, ku telan kau semua. Mungkin. Dan saya berdoa tidak ada di antara kita ya. Gak ada yang amin, berarti ada lah ya di antara kita ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, betapa jahatnya. Memang betul lah dia penjahat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hujatannya itu lebih tajam, lebih menyakitkan, lebih sadis, lebih sarkas ketika Yesus dihina, dicaci oleh orang-orang yang ada di sekitar itu Bapak Ibu Saudara. Kalau orang-orang di sekitar itu kan melihat Yesus seperti ini. Dasar pendosa, udah lewat. Dasar pendosa. Tapi penjahat ini saya mau bilang gundul tapi nggak enak. Yang kurang ajar ini, dasar kau pendosa, nggak bisa kau selamatkan dirimu kan? Kau betulan Mesias gak? Kau betulan Kristus gak? Selamatkanlah kami, selamatkanlah dirimu juga. Itu nggak hanya diucapkan sekali saja Bapak Ibu Saudara, berkali-kali, berulang-ulang dia menghina Tuhan, menghujat Tuhan, berulang-ulang. Dan itu lebih menyakitkan daripada orang-orang yang ada di sekitarnya. Kalau dalam versi yang lain saya membacakan seperti ini Bapak Ibu Saudara. Bukankah engkau ini Mesias? Kalau begitu, buktikanlah. Nah, kalau begitu, buktikanlah.
dengan menyelamatkan dirimu dan kami juga. Yang pertama, memang dia kurang ajar Bapak Ibu Saudara, penjahat ini. Ini yang saya katakan, orang yang bertekun dalam dosa. Bertekun di dalam dosa Bapak Ibu Saudara, sampai di penghujung hidupnya pun dia masih memikirkan dosa, masih sempat-sempatnya menghujat Yesus, menghina Yesus. Dia kan penjahat, disalibkan bersama dengan Yesus. Apa urusannya? Sama-sama disalibkan, ngapain dia menghujat Tuhan? Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, dia berkeras hati, dia bertekun di dalam dosanya. Dia tidak peduli, dia tidak memikirkan hal yang lain. Sebab mungkin dia juga merasakan kesakitan Bapak Ibu Saudara-saudara. Bukankah engkau ini Mesias? Kalimat ejekan yang dia lontarkan menunjukkan bahwa sedikit pun dia tidak percaya. Ingat, sedikit pun dia tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias Bapak Ibu Saudara. Bahwa Yesus adalah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dia tidak percaya akan hal itu. Dan dia katakan, kalau begitu buktikanlah, selamatkanlah dirimu dan kami. Ini agak gundul memang penjahat ini. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Dia minta diselamatkan, tapi dia bersikap kurang ajar. Aneh kan? Ada orang yang mau minta seperti ini, bagi dong. Siapa yang pernah gitu? Harus merendahkan kan? Merendahkan diri, merendahkan hati kan? Ardin, bagi dong uang. Bagi dong uang. Bisa diapa? Bisa diapain itu? Ditendang Bapak Ibu Saudara. Nah, penjahat yang satu ini, dia minta diselamatkan, selamatkanlah dirimu dan kami juga. Tapi dia kurang ajar, dia menghujat Yesus Bapak Ibu Saudara. Apakah ini pelajaran penting bagi kita ya? Bagaimana kita minta Tuhan menolong kita, memberkati kita, menyelamatkan kita, tapi kita tidak mau hidup seturut dengan firman Tuhan, tidak hidup dengan seturut perintah Tuhan. Yang penting Tuhan berkati saya, yang penting Tuhan sudah selamatkan saya, selebihnya itu mah bodoh amat. Jangan saudara, jangan. Saya katakan jangan. Nah, penjahat yang pertama ini memang betul-betul kurang ajar. Sebab dia, oh Yesus selamatkanlah kami dan dirimu juga. Tapi dia menghina, menghujat, berulang-ulang dia lontarkan. Nah, ini aneh kan? Aneh kan? Aneh kan Pak kan? Iya, aneh Bapak Ibu Saudara. Saya mengamati Bapak Ibu Saudara, dan apakah ini Bapak Ibu jawab ya, apakah seseorang pantas ditolong? Orang seperti ini pantas ditolong ketika dia memohon, minta tolong, minta apalah. Dia meminta tapi dengan tangan yang terangkat ke atas, lebih tinggi dari kepalanya. Apa yang akan saudara lakukan? Ya, seperti itulah kita ketika kita datang menghadap Tuhan Bapak Ibu Saudara. Makanya saya ingatkan pada pagi hari ini, lewat penjahat yang pertama ini, sungguh-sungguhlah di dalam Tuhan Bapak Ibu Saudara. Coba kalau saya yang disalibkan bersama dengan mereka. Bayangkan saya Yesus ini ya, selamatkanlah dirimu dan kami juga katanya. Saya kutenggelamkan kau, aku bilang. Saya nggak kasih dia pengampunan. Untungnya bukan saya Yesus Bapak Ibu Saudara. Sebab kalau saya bahaya dan nggak cocok juga ya. Dia juga, penjahat ini menantang Yesus Bapak Ibu Saudara untuk menyelamatkan dirinya dan mereka semua dari kayu salib. Dia menantang loh. Kalau begitu buktikanlah bagi setiap kami dan bagi setiap orang-orang yang melihat ini. Bapak Ibu Saudara, dia tidak percaya kepada Yesus tapi minta diselamatkan Bapak Ibu Saudara. Ia tidak percaya tapi ia meminta untuk diselamatkan. Apakah mungkin? Apakah bisa? Saya menjawab Bapak Ibu Saudara, Alkitab berkata dalam kitab Yohanes, jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Makanya jangan sekalipun kita bertekun dalam dosa Bapak Ibu Saudara. Ya Bang Ardin ya, jangan bertekun dalam dosa. Ya Delson ya, jangan bertekun dalam dosa. Saya juga, kita semua.
Ingat tadi di awal saya katakan bahwa salib Kristus, anugerah bagi setiap kita, bukti kasih Tuhan yang menyelamatkan saya dan saudara. Lewat peristiwa salib, hubungan kita dengan Allah dipulihkan, hubungan kita dengan sesama kita dipulihkan oleh Tuhan. Saudara coba lihat kiri dan kanannya, lihat pelan-pelan, jangan nanti takut. Pelan-pelan dilihat Bapak Ibu Saudara. Apakah kita sudah benar-benar saling mengasihi di tempat ini Bapak Ibu Saudara? Lihat sekelilingnya. Nanti pulang dari tempat ini setelah pemberitaan firman Tuhan, ambil komitmen yang baru. Tuhan, saya pernah hina dia. Tuhan, saya pernah caci maki dia. Jangan bertekun dalam dosa dan jangan mau menyimpan-nyimpan dosa. Ya, yang di atas ya, ada 40 orang saya lihat di atas. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesus adalah penebus bagi saya dan saudara. Yesus adalah juru selamat bagi saya dan saudara. Amin saudara. Tanpa memiliki Yesus sebagai juru selamat kita tidak akan menerima keselamatan itu Bapak Ibu Saudara. Kita tidak bisa selamat sebab kita tidak memiliki keselamatan itu. Makanya miliki keselamatan itu. Miliki keselamatan itu. Kuncinya apa saudara? Percaya kepada Yesus. Sudahkah saudara percaya kepada Yesus bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat kita? Sudahkah saudara percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat kita? Amin ya. Berarti kita adalah orang-orang yang layak untuk masuk ke dalam kerajaan surga Bapak Ibu Saudara. Amin. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, tadi ya penjahat yang pertama, sekarang yang kedua dari penjahat yang kedua. Perhatikan Alkitabnya, saya bacakan ayat 40 sampai dengan 41. Tetapi yang seorang menegur dia katanya, Bapak Ibu Saudara, berbeda dalam menggunakan kesempatan dengan penjahat yang pertama tadi Bapak Ibu Saudara. Kalau yang pertama tadi tekun berbuat dosa, dia tidak peduli dengan keselamatannya Bapak Ibu Saudara. Yang penting dia puas menghujat Yesus. Dia tidak menggunakan kesempatan itu dengan baik Bapak Ibu Saudara. Sudah sama-sama mau meninggal, masih kepikiran aja untuk berbuat dosa. Tapi tidak dengan penjahat yang kedua ini. Bagaimana ia tahu Bapak Ibu Saudara? Ada satu kata yang menarik. Bagaimana ia tahu bahwa Yesus tidak bersalah, tidak melakukan kesalahan sedikit pun Bapak Ibu Saudara? Saudara cermati itu ya. Penjahat yang kedua ini dia tahu bahwa Yesus tidak bersalah, tidak melakukan kesalahan Bapak Ibu Saudara. Ketika dia melihat Yesus dihina, ketika dia melihat Yesus harus dicambuk, diolok-olok, dipermalukan oleh banyak orang, dicaci maki oleh banyak orang, dia melihat bahwa Yesus tidak membalas sedikit pun. Ketika Yesus disalibkan, paku itu harus menembus tangan dan kaki Yesus. Mungkin Yesus, ya nggak mungkin lagi, Yesus merasakan kesakitan yang dalam sebab harus dipaku dan harus digantung Bapak Ibu Saudara-saudara. Ketika salib itu digantung berdiri tegak, posisinya itu kan karena tubuh menekan ke bawah, beban tubuh itu menekan ke bawah, tentu makin sakit. Coba bayangkan ya, dipaku tangannya, terus digantung. Aduh, ngilu saya membayangkannya. Saya nggak bisa bayangkan. Coba itu Yansen yang disalib, aduh. Atau siapalah, Mas Sandi. Tapi ketika dia melihat itu Bapak Ibu Saudara, penjahat yang kedua itu melihat itu semuanya, bahkan sampai digantung di kayu salib pun, Yesus tetap menjalankan peristiwa salib itu dengan taat Bapak Ibu Saudara-saudara. Sedikit pun Tuhan tidak menyerang balik yang menyalibkan Tuhan Yesus. Yesus sedikit pun Bapak Ibu Saudara-saudara tidak melawan. Yesus sebenarnya bisa keluar dari situ, betul ya? Dia bisa membuktikan bahwa dia adalah Mesias, saudara. Gampang sekali kan? Saya mau jalan-jalan supaya kameramen ada kerjaan. Gampang sekali. Sebenarnya Yesus hanya seperti ini aja Bapak Ibu Saudara. Bisa, mungkin orang-orang Romawi yang menyalibkan Yesus bisa tumbang seketika, betul ya? Hanya segini loh. Atau ketika Yesus sudah harus disalibkan, dihembuskan
Gitu aja. Mungkin apa yang tahu? Mungkin badai atau apa segala macam, saya nggak tahu. Nggak perlu Yesus pakai dengan kekuatan bulan, dengan kekuatan bintang, nggak perlu seperti itu. Gampang sekali Bapak Ibu Saudara. Tapi Yesus tidak melakukan itu. Ia taat sampai mati Bapak Ibu Saudara. Taat sampai mati. Seperti yang saya katakan tadi, biasanya kalau ada orang yang dihukum Bapak Ibu Saudara, tidak melakukan kesalahan, tapi dia harus dihukum, oh dia akan membuat pertahanan diri, betul ya? Saya tidak bersalah, kami ini. Tapi tidak dengan Yesus Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya katakan Yesus taat sampai mati Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika ada banyak orang yang dihukum, harus mengalami kesakitan di dalam penghukuman, yang keluar dari mulut dia itu adalah kurang ajar, gundul, kalimat-kalimat cacian makian Bapak Ibu Saudara. Saya nggak bayangkan ya, anak-anak muda di sini. Mungkin kita pernah dapat hukuman ya dari orang tua ya. Kalau di keluarga saya Bapak Ibu Saudara, aduh, setengah mati, ya betul, bukan cuma setengah matang, setengah mati Bapak Ibu Saudara. Karena yang saudara lihat berkhotbah di depan ini bukan dari orang baik ke orang baik, orang bejat ke orang baik Bapak Ibu Saudara. Ketika saya dulu berada bersama dengan keluarga Bapak Ibu Saudara, saya dihukum karena kesalahan saya. Saya serang balik Bapak Ibu Saudara. Saya serang balik. Yang mungkin kebanyakan orang ketika menerima penghukuman Bapak Ibu Saudara, apalagi harus menerima kesakitan dari penghukuman itu, timbul dalam pikirannya, timbul dalam hatinya, ku balas kau. Betul ya? Gak usah pura-pura, betul ya? Betul, setuju, saya juga setuju, saya mengalaminya. Tapi Yesus sedikit pun tidak Bapak Ibu Saudara-saudara. Saya nggak bisa bayangkan kalau sampai Yesus itu misu-misu dari kayu salib. Aduh Tuhan, saya nggak bisa bayangkan. Tapi untungnya tidak, dan Alkitab tidak menjelaskan hal demikian. Saudara-saudara ya, bagaimana dengan kita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Jangankan untuk disalib ya, jangan untuk disalib. Ketika kita diejek pun, ketika ada yang mengejek kita, orang dari luar mengejek kita, ketemu di luar, kenalan kita, aduh, ini. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu Saudara? Apakah kita langsung menyerang balik? Ih, jelek kali kau. Iya memang aku jelek, kenapa? Kamu lebih jelek. Lihat itu mamamu, bapakmu semua jelek. Ada orang yang seperti itu Bapak Ibu Saudara. Ada kan? Ada kan? Angkat tangan. Ada orang yang seperti itu. Saya katakan dan saya ingatkan Bapak Ibu Saudara, jangan ada yang dari imamat rajani. Amin ya. Jangan ada seperti itu dari imamat rajani. Saya dan saudara diselamatkan oleh Tuhan karena keberdosaan kita. Dan jangan buat itu murahan Bapak Ibu Saudara. Hargai itu saudara-saudara, dan hidupi itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dalam menghadapi penderitanya, dalam Yesus menghadapi penderitanya, dia berserah kepada Bapa, dan semua hal itu disaksikan oleh penjahat yang kedua itu Bapak Ibu Saudara. Dia menyaksikan bagaimana Yesus harus melewati itu semua. Dia menyaksikan ketekunan Yesus, ketaatan Yesus Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan itulah yang menuntun penjahat itu mengalami pertobatan. Dia mendapat pencerahan yang baru Bapak Ibu Saudara-saudara. Dia pun mengambil komitmen dan dia menunjukkan imannya kepada Yesus Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu Saudara? Bagaimana dengan kita selama ini? Apakah kita sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Sungguh-sungguhkah engkau beriman kepada Yesus Bapak Ibu Saudara-saudara? Kalau belum sungguh-sungguh, setelah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, pulang dari tempat ini, ambil komitmen yang baru. Tuhan, saya mau sungguh-sungguh lebih lagi, bersungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, lebih sungguh-sungguh lagi berserah dan percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bagaimana penjahat ini dia membuktikan imannya kepada Kristus Bapak Ibu Saudara
Saya mempelajari, dan itu yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama, catat dan ingat ini, bahwa dia sadar bahwa kematian di bumi bukanlah akhir dari segalanya. Amin ya. Kita percaya bahwa kematian di bumi ini bukan akhir dari segalanya, betul? Sebab ada kekekalan yang menanti kita. Ayat 42 Bapak Ibu Saudara. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Menarik sekali Bapak Ibu Saudara. Dan ini satu hal yang penting bagi setiap kita. Dan kalau memang kematian kita di bumi ini adalah akhir dari segala sesuatu, karena ada orang yang berpendapat mati di bumi, ya sudah, mati, tidak ada apa-apa lagi. Lalu mengapa sampai penjahat ini berkata seperti itu Bapak Ibu Saudara? Mengapa dia memohon kepada Yesus supaya dia diingat oleh Yesus? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah yang membuktikan bahwa ia percaya bahwa ada kehidupan setelah kematian. Kehidupan kekal Bapak Ibu Saudara. Ada dua, surga dan neraka. Kalau menurut Bapak Ibu Saudara, penjahat yang kedua ini masuk dalam golongan apa nih? Masuk surga atau masuk neraka? Masuk surga atau masuk neraka? Masuk surga atau masuk neraka? Yang ragu-ragu masuk surga atau masuk neraka? Saya katakan dia akan bersama dengan Yesus Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebentar lagi penjahat ini akan menghembuskan nafas Bapak Ibu Saudara. Tapi dia akan sadar akan kehidupannya di masa lalu. Dan dia juga sadar bahwa ada kehidupan setelah kematiannya di atas kayu salib itu Bapak Ibu Saudara. Dan ia memohon kepada Yesus supaya ia diingat oleh Yesus Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dia memohon, Yesus, ingatlah akan aku ketika engkau datang kembali sebagai Raja. Apakah saudara juga sadar akan hal ini Bapak Ibu Saudara? Tanpa kesadaran seperti ini, tanpa kesadaran akan hal ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak akan merasa bahwa kita benar-benar membutuhkan Yesus. Kita tidak akan membutuhkan Yesus. Tapi kalau saudara sadar akan hal ini, saudara hidup dalam kesadaran seperti ini, saudara akan hidup dalam pengharapan di dalam Yesus. Saudara akan benar-benar membutuhkan Yesus dalam hidup saudara. Dalam segala pekerjaanmu, engkau akan mengandalkan Yesus. Dalam segala aktivitasmu, engkau akan benar-benar mengandalkan Yesus. Dalam studimu bahkan yang sekolah-sekolah, engkau akan sungguh-sungguh mengandalkan Yesus. Tetapi kalau tidak memiliki kesadaran seperti ini, engkau akan anggap remeh itu semua dan tidak peduli dengan Yesus. Betul ya? Maka miliki kesadaran ini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Yang kedua saudara, penjahat ini sadar bahwa Allah itu maha adil dan akan menghukum orang-orang yang berdosa. Saya melompat ke ayat yang 40 di atasnya. Tetapi yang seorang menegur dia katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Dia tahu keadilan Allah Bapak Ibu Saudara-saudari surga. Mereka orang-orang yang sama-sama berdosa dan sama-sama disalibkan, antara penjahat yang pertama dan penjahat yang kedua. Ada banyak orang saudara-saudara hanya peduli dengan kasih Allah, tetapi tidak peduli dengan keadilan Allah. Allah itu kasih dan adil Bapak Ibu Saudara, tidak bisa dipisahkan. Dalam keadilan Allah, dia harus menghukum orang-orang yang berdosa. Tetapi dalam kasih Allah, dia membuka tangannya lebar-lebar, menerima semua orang yang berdosa yang mau datang bertobat, memohon pengampunan kepada Tuhan. Amin. Ada banyak orang yang hanya peduli dengan kasih Allah, sehingga ia bebas berbuat dosa, sehingga ia bebas mencaci maki orang, sehingga dia bebas hidupnya di luar sana berbuat apa-apa, sehingga dia bebas dalam segala hal kehidupannya melakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Allah kan maha kasih, Allah kan maha kasih. Oh iya benar, Allah maha kasih. Tetapi Allah itu juga maha adil. Dia akan menghukum orang-orang yang berdosa. Jangan sampai saudara semua yang ada di sini, saya, kita semua masuk dalam penghukuman itu. Jangan sampai, jangan sampai. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, keadilan Allah yang membuat Allah bertindak untuk menghukum orang-orang berdosa. Kasih Allah membuat dia mau menerima orang-orang yang berdosa, saya dan saudara. Itu sebabnya dia rela disalib. Betul ya? Itu sebabnya Yesus mau disalib.
Itu karena kasihnya Bapak Ibu Saudara-saudara. Kalau masih ada di tempat ini, di antara kita, saya dan semua yang di tempat ini tidak hidup bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ingat, Allah itu kasih, Allah itu adil Bapak Ibu Saudara. Jadi saya katakan, pulang dari tempat ini ambil komitmen yang baru. Sadari kehidupanmu di masa lalu Bapak Ibu Saudara, minta ampun kepada Tuhan. Sebab peristiwa salib itu memulihkan hubungan antara kita dengan Allah, hubungan antara manusia dengan sesamanya. Saya dengan saudara bisa saling menyapa. Saling menyapa seperti ini kan enak kan? Senyum-senyum ketika ketemu. Halo bestie, halo guys. Bukan ketika datang. Itu bahaya Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai, dan saya mengingatkan hal itu, jangan sampai terjadi di Imam Marajani. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, penjahat ini percaya bahwa Yesus akan datang sebagai raja. Ini menarik. Ingatlah akan aku ketika engkau datang sebagai raja. Dia percaya bahwa Yesus akan datang sebagai raja, dan di dalam kedatangannya yang kedua kalinya. Lebih pintar penjahat ini daripada saya Bapak Ibu Saudara. Padahal dia nggak sekolah teologi, tapi dia percaya bahwa Yesus akan datang sebagai raja dalam kedatangannya yang kedua kalinya. Luar biasa sekali Bapak Ibu Saudara. Itu tertulis di ayat yang ke-42. Penjahat yang kedua ini paham tentang dirinya yang berdosa, tentang kehidupannya yang berdosa. Dia tahu bahwa Yesus itu Tuhan, dan dia yang membuat dia memohon agar Tuhan menganugerahkan keselamatan kepada dia. Ingatlah akan aku ya Yesus. Kalimat terjemahan lain, kasihanilah aku. Dia mendesak Yesus. Bayangkan lu, dia mendesak Yesus supaya Yesus mengasihani dia. Keren kan? Ada orang yang datang mendesak Yesus supaya memohon pengampunan, pertolongan, belas kasihan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saya belum pernah seperti ini. Itu sialnya saya. Saya belum pernah mendesak Yesus seperti ini Bapak Ibu Saudara. Tuhan kasihani aku, kasihani aku, kasihani aku. Penjahat ini loh, dia tahu, dia penjahat, dia tahu siapa dirinya, dia berdosa. Dia mendesak Yesus Bapak Ibu Saudara. Itu yang dijelaskan Alkitab. Dan ini merupakan satu bukti iman yang luar biasa besar Bapak Ibu Saudara. Ini dahsyat ini Bapak Ibu Saudara. Saya pun tersentuh ketika mempelajari ini. Dan mengapa Bapak Ibu Saudara? Saat itu Yesus benar-benar berada dalam kehinaannya, sebab dia mati dengan cara disalib Bapak Ibu Saudara. Dia ditinggalkan para murid-muridnya yang selama ini 3,5 tahun melayani bersama-sama dengan Yesus. Dari kota ke kota melayani bersama-sama dengan Yesus. Dia harus menderita sebagai seorang penjahat yang disalibkan, disetarakan dengan penjahat yang disalibkan. Tetapi penjahat kedua ini, dia percaya kepada Yesus. Keren sekali Bapak Ibu Saudara. Kalau penjahat ini saja dia percaya kepada Yesus, percaya kepada Yesus yang terpaku itu, yang tersalib itu. Celakalah kita Bapak Ibu Saudara kalau kita tahu bahwa Yesus itu sudah bangkit dari maut pada hari yang ketiga, duduk di sebelah kanan Allah, kita tidak mau menerimanya. Celakalah orang-orang seperti ini. Kita tidak mau menerima dia sebagai raja dalam hidup kita. Celakalah orang-orang seperti ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan tidak sampai di situ saja, bahkan penjahat ini dia menyerahkan keselamatan jiwanya kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudara, ia tidak meminta yang muluk-muluk kepada Tuhan. Dia hanya meminta, Tuhan ingatlah akan aku dan kasihanilah aku. Itu saja sudah cukup bagi dia Bapak Ibu Saudara. Bagaimana dengan iman saudara dengan saya? Bagaimana dengan iman kita di tempat ini? Iman kita semuanya yang ada di sini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apakah saudara sungguh-sungguh mengimani bahwa Yesus adalah Tuhan? Apakah saudara sungguh-sungguh mengimani bahwa Yesus adalah Tuhan? Bahwa Yesuslah satu-satunya jalan keselamatan kita? Amin ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kemudian Yesus menjawab dan meresponinya Bapak Ibu Saudara. Ada perbedaan yang menarik. Ketika penjahat yang pertama menghujat Yesus, sibuk menghujat Yesus, Yesus tidak meresponi sedikit pun. Betul ya?
Tetapi Alkitab menjelaskan, ketika penjahat yang kedua memohon, meminta belas kasihan Tuhan, mengakui keberdosaannya di hadapan Tuhan, Yesus meresponinya, Bapak Ibu Saudara. Di kayu salib sedikit pun Yesus masih tetap setia dalam melakukan pelayanannya, Bapak Ibu Saudara. Dia peduli dengan keberdosaan orang ini. Orang yang berdosa ini datang memohon kepada Tuhan. Dia meresponinya, Bapak Ibu Saudara-saudara. Ketika ada yang membutuhkan Tuhan, ketika ada yang membutuhkan bimbingan firman Tuhan, ketika ada orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan, ia menjawab. Yesus menjawabnya, Bapak Ibu Saudara. Itulah penjahat yang kedua ini. Bahkan di detik-detik akhir hidupnya, Bapak Ibu Saudara, sebelum Yesus menghembuskan napasnya yang terakhir, sampai titik darah penghabisan sedikit pun, Yesus tetap melayani. Oh Tuhan, saya nggak tahu bagaimana hidup saya nanti. Saya nggak tahu teman-teman saya pelayan ini, hamba-hamba Tuhan ini, bagaimana hidupnya nanti. Ketika sudah mulai tergoncang, ketika sudah mulai datang badai, kiranya Tuhan tetap memberikan kita kekuatan. Amin ya Bapak Ibu Saudara ya. Supaya kita setia tetap dalam mengiring Tuhan. Kalau Yesus saja bisa melakukan seperti itu, Bapak Ibu Saudara, itu yang patut kita teladani. Setia sampai akhir. Setia sampai akhir, Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita terbalik ini. Kalau ada orang mencela kita, kita cela balik. Ada yang menghina kita, kita hina balik. Ada yang ngomongin kita ngomongin balik. Mungkin seperti itu. Tetapi ketika ada orang yang datang minta tolong, membutuhkan pertolongan kita cuci tangan. Atau kita seakan gak mau peduli. Jangan terbalik, Bapak Ibu Saudara. Kalau ada orang yang menghina kita, menyakiti hati kita, melukai kita, tetap kita mengasihi. Amin, Bapak Ibu Saudara. Dan sebaliknya, ketika orang itu datang membutuhkan pertolongan, tolonglah dari ketulusan hatimu. Teladan Yesus di atas kayu salib memberikan kita teladan yang harus kita ikuti, Bapak Ibu Saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadilah orang-orang yang bertekun dalam mengiring Tuhan. Dalam pengiringanmu akan Tuhan, jangan bertekun di dalam dosa. Saya ingatkan sekali lagi, jangan bertekun di dalam dosa. Sebelum kita mengakhiri firman Tuhan, saya mengundang pemain musik, boleh ke depan. Bapak Ibu Saudara, jangan bertekun di dalam dosa.